Wabah virus corona atau sering disebut COVID-19 yang melanda di belahan dunia ini mengubah tatanan kehidupan masyarakat, khususnya di desa tepian makmur. Di desa tepian makmur, Kecamatan Rantokolo masih dalam zona hijau, namun secara tidak langsung telah berdampak besar bagi sejumlah aspek, mulai dari lingkungan ekonomi, sosial, hingga mempengaruhi kondisi alam. Keadaan sekolah selama adanya wabah virus corona yang menyebabkan sekolah harus ditutup untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Yuk langsung saja kita simak wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 008 di Desa Tepian Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari Stiper Kutai Timur yang melaksanakan KKN di Desa Tepian Makmur selama 1 bulan. Di sini kami ingin menggali informasi mengenai tatanan kehidupan di masa pandemi ini, Pak. Pertanyaannya, bagaimana cara ini melaksanakan protokol kesehatan ini, Pak? Terima kasih. Kalau itu yang ditanyakan, sejak diberlakukannya surat edaran tepatnya tanggal 18 Maret yang lalu, sebagai instruksi dari pemerintah, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat Dinas Pendidikan. Artinya dengan adanya surat edaran itu kita langsung artinya melaksanakan sesuai dengan instruksi bahwa pembelajaran itu tidak lagi dilaksanakan di sekolah, tetapi dilaksanakan di rumah. Nah, kebetulan kondisi kita di SP8 pada saat itu terkait dengan pembelajaran ini, pola yang digunakan dari pemerintah melaksanakan daring. Namun ada beberapa kendala kita di sini. Pertama, jaringan internet yang masih belum maksimal. Hanya beberapa titik saja dari Tepian Makmur ini yang bisa terjangkau. Tapi selebihnya, artinya mayoritas adalah hampir 80% itu tidak bisa. Akhirnya sekolah membuat kebijakan karena dari pemerintah membolehkan yang terkendala dengan internet maka boleh touring, artinya belajar di luar jaringan. Maka dari sekolah melaksanakan kegiatan itu dengan memberikan tugas berupa portofolio sesuai dengan mata pelajaran pada hari itu. Jadi kita buatkan jadwal, kemudian anak diberikan materi, diberikan tugas-tugas yang dikerjakan oleh anak bersama orang tua seperti yang kita jalankan selama masa pandemi ini, sambil kita menunggu jaringan yang bisa nanti kita laksanakan daring. Nah, kebetulan dari Maret, April, Mei, Juni, Juli kita ada sedikit artinya kita bisa berbahagia karena ada jaringan yang sudah terpasang. Nah, jadi sejak Juli ini kita merubah pola kita yang dari mutlak kita luring, belajar di luar jaringan, sekarang kita bagi. Nah, jadi tekniknya setelah pada saat itu kita adakan pertemuan dengan wali murid per kelas karena kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kita buatkan jadwal tiap dari jam pagi misalnya untuk satu kelas, nanti siang satu kelas, sore satu kelas, sampai selesainya semua kelas untuk bermusyawarah teknik atau strategi yang digunakan di masa pandemi untuk dari bulan Juli ajaran baru ini. Ajaran baru tadi yang Maret itu untuk semester 2. Untuk ajaran baru ini kita gunakan 2 pola. Ada yang daring dan ada yang luring. Yang daring ini adalah kita berikan kepada orang tua yang memang sudah memiliki fasilitas berupa telepon pintar atau yang sudah disebut dengan HP sekarang ini. Nah, kita data dari setiap kelas berapa orang wali murid yang bisa melaksanakan daring, yang tidak bisa melaksanakan daring tetap kita seperti biasa. Artinya kita
lewat luring dengan memberikan seperti tadi yang pernah kita jalankan di semester 2, artinya tugas-tugas materi-materi, di mana Bapak dan Bu Guru sekarang ini sudah mempersiapkan untuk resume pembelajaran setiap harinya. Itu nanti akan dibagi, apakah nanti guru yang datang, ada yang guru yang datang, kalau memang terjangkau siswanya yang datang mengambil bahan, baru nanti diberikan tugas itu dikumpulkan kembali. Itu teknik kita untuk masa pandemi di tahun ajaran baru ini. Ini Pak, apakah efektif tidak Pak pembelajaran secara online ini Pak? Nah, masalah efektifnya yang jelas tidak sama dengan tatap muka. Kendala-kendalanya mengapa? Karena masyarakat kita tidak semua artinya menguasai atau paham dengan pelajaran-pelajaran yang dilaksanakan oleh masing-masing anaknya. Banyak keluhan bagi orang tua yang tadinya punya pendidikan yang cukup, mungkin bisa saja artinya tidak ada keluhan. Yang dikhawatirkan ini adalah orang tua yang tadinya tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk membimbing orang tuanya. Itu yang saat ini menjadi kendala kita. Kalau bicara efektif, belum efektif. Ketika siswa mengalami kesulitan, maka tempat bertanya yang paling dekat adalah orang tuanya. Orang tuanya sementara mungkin seperti tadi, karena pendidikan yang terbatas, akhirnya tidak maksimal untuk itu. Nah, tapi untuk yang daring ini kita buka seluas-luasnya untuk anak bertanya kepada guru, karena guru tetap masuk di sekolah, memantau dari sekolah. Nah itu kelebihannya. Jadi siswa yang artinya fasilitas tersedia, guru tetap memantau dari sini. Ketika ada pertanyaan bisa melalui WA atau langsung telepon. Yang kesulitan ini yang orang tuanya tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk itu yang terkendala. Itu yang sangat terkendala, apalagi tempat tinggalnya agak jauh dari sekolah, terutama yang tinggal di barak yang menjadi kesulitan kita sekarang ini. Yang tinggal di barak yang agak sulit terpantau. Kadang-kadang di barak pindah nanti ke barak yang satunya, atau disebut dengan abling di sini. Iya. Abling itu modelnya satu hamparan, misalnya di barak 1, barak 2, atau abling berapa. Kadang-kadang nanti si orang tuanya pindah ke abling berapa. Tadi kita sudah pantau di sini, ternyata pindah. Kadang-kadang itu kesulitan kita kepada guru-gurunya. Itu kendala-kendala untuk saat ini. Begini Pak, misalnya ada biasanya anak-anak yang tidak mau belajar Pak. Kalau nggak ada gurunya tuh bagaimana cara mengatasinya Pak? Untuk anak-anak yang sekiranya mengalami kesulitan atau artinya susah dengan orang tua pasti ada. Nah, ini kita mencoba untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi dengan jumlah yang terbatas. Tidak seperti lainnya di kelas. Paling sekitar 5 atau 6 orang secara bergantian. Itu yang kita laksanakan saat ini. Sebenarnya ini kan tetap tidak boleh oleh pemerintah. Namun kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita siapkan hand sanitizer minimal tetap di tangan. Dan itu nanti dilaksanakan per kelompok dengan jam-jam tertentu. Nanti kelompok 1 datang jam sekian, kelompok 2 jam sekian, kelompok 3 jam sekian, dengan pelajaran yang sama. Akhirnya semua mendapatkan pelajaran yang sama. Dan itu tidak bisa kita laksanakan tiap hari, waktu-waktu tertentu dan pelajaran-pelajaran tertentu yang sekiranya harus tatap muka. Kalau anak yang kesulitan, terutama yang kelas rendah, tetap dibimbing secara tatap muka oleh guru kelasnya dengan berkelompok. Kenapa pun alasannya, kalau kelas 1 online agak susah. Akhirnya kita berani mengambil kebijakan selama kita tidak melanggar protokol kesehatan, kita laksanakan itu. Ya Pak, mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih.
Masjid kembali dibuka, baik sholat wajib 5 waktu maupun sholat Jumat, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demi mencegah penularan COVID-19, jamaah diharuskan memakai masker dari rumah dan membawa peralatan sholat sendiri. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات